Selamat berjumpa kembali di channel YouTube kami, Fisika Unsur Dinamis Tanpa Friksi. Ini adalah kuliah kelima. Kali ini saya akan menguraikan salah satu bagian terpenting dalam fisika komputasi, yaitu menggambar grafik. Capaian pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu menggambarkan grafik fungsi matematika umum dalam bentuk 2 dan 3 dimensi dengan menggunakan MATLAB. Dalam referensi utama pembelajaran fisika komputasi, menggambar grafik berada pada bab 5, halaman 45 sampai halaman 66. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis grafik yang dapat diplot dalam pemrograman MATLAB. Yang pertama, grafik 2 dimensi, yang kedua, grafik 3 dimensi, dan yang ketiga, kontur. Untuk menggambar grafik 2 dimensi, dibutuhkan minimal 2 buah array, yaitu X dan Y, sebagai representasi sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan untuk grafik 3 dimensi dan kontur dibutuhkan minimal 3 buah array. Baik, pertama kali saya akan menjelaskan grafik 3 dimensi. Grafik 3 dimensi dinyatakan dalam bentuk sumbu X yang direpresentasikan oleh data X dan sumbu Y yang direpresentasikan oleh data Y dan sumbu Z yang direpresentasikan oleh data Z. Sedangkan untuk kontur hampir sama dengan grafik 3 dimensi, namun dinyatakan dalam tampilan 2 dimensi, di mana sumbu X menunjukkan array X dan sumbu Y menunjukkan array Y, sedangkan garis-garis kontur menunjukkan array Z. Dalam channel yang durasinya sangat singkat, tentunya saya tidak bisa menjelaskan semua jenis grafik yang bisa diplot dalam MATLAB. Untuk itu, Anda diharapkan membaca buku referensi utama kita dalam pembelajaran ini, yaitu dari halaman 45 sampai halaman 66. Selain itu, Anda disarankan membaca referensi tambahan untuk memperdalam pemahaman Anda tentang cara menggambar grafik. Baik, sekarang saya akan menjelaskan salah satu contoh listing program untuk menggambar grafik dalam MATLAB. Pada tutorial pemrograman kali ini, saya akan memandu Anda memplot sebuah fenomena fisika yang sangat terkenal, yaitu gerak harmonik sederhana. Berikut ini adalah persamaan yang menyatakan posisi, kecepatan, dan percepatan gerak harmonik sederhana. Posisi dinyatakan dalam bentuk X, dan kecepatan dinyatakan dalam bentuk V, yang tidak lain adalah turunan pertama dari posisi terhadap waktu. Sedangkan percepatan dinyatakan dengan simbol A, yang tidak lain adalah turunan pertama kecepatan terhadap waktu. Atau dapat juga dikatakan bahwa percepatan adalah turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Selanjutnya, saya akan memandu Anda bagaimana memplot ketiga besaran gerak harmonik sederhana ini dalam MATLAB. Pada pertemuan kali ini, saya hanya akan menjelaskan kode dalam listing program yang belum pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, saya akan mulai dari parameter Pi yang kita anggap sama dengan 0, sedangkan omega itu sama dengan Pi, dan A kita anggap sama dengan 1.
Sedangkan T adalah array dari 0 sampai 2 dengan kenaikan 0,01. Variabel Y1, Y2, dan Y3 tidak lain adalah masing-masing posisi, kecepatan, dan percepatan yang dihitung berdasarkan variabel sebelumnya dan array T. Karena di sini T adalah array, maka dalam perkaliannya diberi tanda titik. Selanjutnya, karakter dalam display yang diikuti dengan pause akan meminta pengguna program menekan enter. Sebelum enter ditekan, maka program tidak akan berlanjut. Sedangkan disk berikutnya tidak lain untuk menampilkan judul tabel dan kepala tabel. Format short artinya angka hasil perhitungan yang ditampilkan hanya 4 desimal. Selanjutnya, di sini kita lihat ada disk, kemudian buka kurung, kemudian kurung komutasi, T aksen. Ini untuk menampilkan kembali array T, kemudian array Y1, array Y2, dan array Y3 dalam bentuk kolom, sehingga diberi tanda aksen. Namun, sebelum ditampilkan, pengguna program diminta untuk menekan enter dengan adanya disk, kemudian di bawahnya ada pause. Jadi, ketika kita menekan enter nantinya, maka semua data yang akan diplot akan muncul dalam jendela command window. Selanjutnya, kode yang baru kali ini kita kenal adalah plot, di mana di sini kita akan memplot T terhadap Y1. Kemudian di sini ada tanda R dan minus. R artinya red, maka grafik yang pertama akan muncul dengan warna merah yang ditampilkan dengan garis kecil. Sedangkan grafik yang kedua, T, Y2 akan ditampilkan berwarna biru karena di sini tandanya blue dengan karakter titik-titik. Sedangkan grafik yang ketiga akan ditampilkan dengan warna ungu dengan karakter garis putus-putus. Sedangkan judul grafik, title, dengan nama karakteristik gerak harmonik yang font size-nya 16 dan font name-nya Arial juga akan ditampilkan dalam grafik. X label artinya label untuk sumbu X, yaitu T waktu dengan font size 14, font name Arial. Dan Y label adalah label untuk sumbu Y, yaitu X, V, dan A. Font size-nya sama, yaitu 14 dengan font name Arial. Di sini, legend tidak lain adalah keterangan grafik yang tidak lain terdiri atas simpangan atau X, kecepatan V, dan percepatan A. Nah, demikianlah penjelasan tentang listing program ini. Karena sebelum perintah untuk memplot grafik, ada sebuah display, tekan enter untuk menampilkan grafik, kemudian ada tanda pause, maka pemakai program ini harus menekan enter terlebih dahulu sebelum menampilkan grafik dalam jendela feature window. Di sini perlu dicatat, grafik tidak akan ditampilkan dalam jendela command window, tetapi ditampilkan dalam jendela feature window. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana program ini dijalankan. Sama seperti prosedur pemrograman pada kuliah sebelumnya, di mana listing program diketik dalam script mfile. Jadi kita lihat di sini, program sudah ada dalam script mfile. Kemudian di-save dalam directory work kita. Dalam buku fisika komputasi, program ini di-save dengan nama program 11. Baik, saya akan menjalankan program ini dengan cara klik save and run. Di jendela command window muncul perintah tekan enter untuk menampilkan data yang akan diplot. Jadi sekarang saya akan menekan enter.
di jendela common window. Sekarang kita bisa melihat data-data yang akan diplot dalam bentuk grafik, yaitu dimulai dari T, X, V, dan A. Dalam jendela common window ini, pengguna program ini diminta untuk menekan Enter sekali lagi untuk menampilkan grafik. Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa grafik tidak akan ditampilkan dalam jendela common window, tetapi ditampilkan dalam jendela lain yang bernama jendela feature window. Baik, saya akan menekan Enter. Nah, seperti inilah grafik yang kita hasilkan dengan menggunakan listing program ini. Selamat mencoba, semoga Anda bisa. Untuk memperdalam pemahaman Anda pada materi kali ini, saya akan memberikan soal latihan pemrograman seperti pada slide berikut. Untuk mengerjakan latihan pemrograman kali ini, terlebih dahulu baca tutorial nomor 1 bab 5. Kemudian lakukan modifikasi terhadap program pada tutorial nomor 1 tersebut. Selanjutnya, buat program untuk menggambarkan fungsi sinus, kosinus, tangen, dan kotangen untuk kasus 2 periode. Buat dalam satu feature window. Demikian perkuliahan kita kali ini melalui channel YouTube Fisika Unsur Dinamis Tanpa Friksi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan turn on notification. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.